Untuk pertama kalinya dalam sejarah peperangan udara modern, sebuah jet tempur F-35 berhasil menembak jatuh pesawat berawak dalam pertempuran nyata. Ini bukan sekadar kemenangan taktis biasa. Ini adalah momen yang sudah lama dinanti oleh analis pertahanan, perencana militer, dan pengamat kekuatan udara di seluruh dunia. Cara kejadian ini berlangsung justru menjadi bukti nyata mengapa Amerika Serikat menginvestasikan lebih dari $1 triliun dalam program pesawat ini. Peristiwa tersebut terjadi pada pagi hari tanggal 4 Maret. Menurut konfirmasi resmi dari Angkatan Udara Israel, sebuah F-35I Adir berhasil menembak jatuh pesawat tempur Iran jenis Yak-130 di atas wilayah Teheran. Ini disebut sebagai penembakan pertama dalam sejarah di mana F-35 menjatuhkan pesawat tempur berawak. Yang menarik, pertempuran ini sama sekali bukan dogfight klasik seperti yang sering digambarkan dalam film. Tidak ada manuver jarak dekat yang dramatis. Sebaliknya, ini adalah contoh nyata bagaimana peperangan udara modern bekerja. Cepat, presisi, dan seringkali selesai bahkan sebelum pihak lawan menyadari apa yang terjadi. Menurut laporan, beberapa jenis pesawat Israel dikerahkan dalam operasi tersebut, namun F-35I dipilih secara khusus untuk melakukan serangan. Alasannya sederhana. Sensor canggihnya mampu mendeteksi dan mengunci target dengan sangat cepat, sementara rudal jarak jauhnya memberikan keunggulan mematikan. Di dalam kokpit, prosesnya bahkan lebih sederhana dari yang dibayangkan. Target terdeteksi, dikunci, lalu ditembak. Dalam hitungan detik, ancaman dihilangkan. Tidak ada duel udara, tidak ada pertempuran panjang, hanya eksekusi cepat yang efisien. Rekaman dari sistem elektrooptik TAF-35 menunjukkan Yak-130 terlihat jelas dalam bidikan. Pesawat Iran tersebut tampak mencoba bermanuver untuk menghindar, tetapi upaya itu dinilai sia-sia. Yak-130 sendiri sebenarnya lebih dikenal sebagai pesawat latih ringan dengan kemampuan tempur terbatas, terutama dalam pertempuran jarak pendek. Masalah utamanya adalah kesenjangan teknologi. F-35 kemungkinan sudah mendeteksi dan mengunci target jauh sebelum pilot Yak-130 menyadari kehadiran musuhnya. Dalam konteks ini, pilot Iran praktis tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi secara efektif. Setelah menembak jatuh target, F-35 tersebut bahkan tidak berhenti. Ia melanjutkan misi serangan darat yang sudah berlangsung sebelumnya. Ini menunjukkan kemampuan multitasking luar biasa dari pesawat tersebut, melakukan pertempuran udara dan misi serangan dalam satu sorte yang sama. Ada juga laporan video dari darat yang menunjukkan pesawat Iran jatuh di daerah pegunungan, dengan indikasi bahwa kedua pilot berhasil melontarkan diri. Sempat terjadi disinformasi dari media Iran yang mengklaim pesawat Amerika yang jatuh, namun klaim tersebut segera ditarik setelah fakta sebenarnya terungkap. Soal jenis rudal yang digunakan belum dikonfirmasi secara resmi, namun beberapa analis menduga kemungkinan digunakan rudal jarak pendek inframerah. Jika benar, ini cukup menarik karena F-35 biasanya dioptimalkan untuk pertempuran jarak jauh, beyond visual range. Meskipun begitu, kejadian ini justru menunjukkan bahwa bahkan dalam jarak dekat pun, sistem targeting F-35 tetap unggul. Yang lebih penting dari kejadian ini adalah pelajaran strategisnya. Selama bertahun-tahun, F-35 sering dikritik, terlalu mahal, pengembangannya lambat, dan tidak unggul dalam dogfight dibanding pesawat lama seperti F-16. Namun kritik tersebut sebenarnya meleset dari tujuan utama pesawat ini. F-35 tidak dirancang untuk bertarung jarak dekat. Ia dirancang untuk mendeteksi musuh lebih dulu, menyerang dari jarak jauh, menghindari deteksi radar lawan, dan mengakhiri pertempuran sebelum dimulai. Dalam insiden ini, semua konsep tersebut terbukti nyata di medan tempur. F-35I sendiri memiliki beberapa keunikan dibanding versi standar. Israel menambahkan sistem peperangan elektronik buatan mereka sendiri, serta mengintegrasikan persenjataan lokal seperti rudal Python 5. Pesawat ini juga menggunakan sistem logistik dan perangkat lunak misi yang berbeda dari negara lain. Dari sisi performa, F-35 ditenagai mesin tunggal yang menghasilkan sekitar 43.000 pound thrust, jauh lebih besar dibanding total tenaga dua mesin Yak-130. Kecepatan maksimum mencapai Mach 1,6 dengan radius tempur sekitar 670 mil laut. Namun kekuatan sebenarnya bukan pada mesin atau kecepatan, melainkan pada sensor. Radar ASA-ANN 481 memungkinkan F-35 melacak banyak target sekaligus, mengunci sasaran dalam hitungan detik, beroperasi dalam mode aktif maupun pasif, memberikan data real-time ke rudal. Ditambah dengan sistem Distributed Aperture System atau DAS yang memberikan pandangan 360 derajat kepada pilot, serta sensor elektrooptik terintegrasi. F-35 memiliki kesadaran situasional yang belum tertandingi. Dalam praktiknya, ini berarti F-35 bisa melihat musuh yang bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang diawasi. Sebaliknya, armada udara Iran sebagian besar terdiri dari pesawat lama. F-4 Phantom dari era 1960, F-14 Tomcat sebelum revolusi 1979, MiG-29 yang menua. Yak-130 sendiri meskipun tergolong modern dalam konteks Iran, tetap bukan tandingan pesawat generasi kelima. Kesenjangan ini menciptakan situasi di mana Iran praktis tidak memiliki kemampuan untuk bertarung secara seimbang di udara. Dari sisi geopolitik, kejadian ini bisa mengarah pada dua kemungkinan. 1. Deterrence. Efek jentar. Iran mungkin memilih untuk membatasi operasi udara demi menghindari kerugian lebih lanjut. 2. Eskalasi. Demi menjaga citra kekuatan, Iran bisa terus mengirim pesawat ke udara meskipun risikonya tinggi, yang kemungkinan besar akan berujung pada lebih banyak kerugian. Di sisi lain, Israel memiliki armada F-30 yang cukup besar dan terus berkembang. Mereka juga menjadi salah satu negara pertama yang menggunakan F-35 dalam pertempuran nyata sejak 1918, termasuk untuk menjatuhkan drone dan menjalankan misi serangan berat.
Kedepan, F-35 juga akan ditingkatkan melalui program Blok 4, yang mencakup radar generasi baru dengan peningkatan jangkauan signifikan. Kesimpulannya, insiden ini bukan sekadar satu pesawat menembak jatuh pesawat lain. Ini adalah demonstrasi nyata dari perubahan paradigma dalam peperangan udara. Dari duel jarak dekat ke dominasi berbasis sensor, stealth, dan serangan jarak jauh. F-35 tidak hanya dibuat untuk menang dalam pertempuran, tetapi untuk memastikan bahwa pertempuran itu sendiri tidak pernah benar-benar terjadi.